Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Video kali ini adalah merupakan momen di mana Rohit Panci benar-benar mengalami peristiwa yang memalukan dan sekaligus memilukan sahabat. Bagaimana tidak, hampir saja di acara Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara itu diusir oleh Aiman karena biasalah menyela terus pembicaraan daripada Rasman Nasution yang memang sangat gokil sih. Rasman Nasution kalau kita melihat videonya tadi malam, bagaimana dia memborbardir para pemburu ijazah dengan data-data yang menurut hemat saya itu konkret dia miliki sahabat. Dia bahkan membongkar bahwa ada lagi salah seorang tersangka yang mau RJ tapi dia mau dibayar 20 M. Gila itu. Jadi seolah-olah Bang Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Bang Rismon semua dibayar oleh Pak Jokowi sehingga dia mau RJ. Nah, itulah yang membuat Panci betul-betul luar biasa ngamuk di dalam acara tersebut. Dan efeknya hampir dikeluarkan dari acara. Nah, seperti apa videonya? Kita langsung saja lihat secara bersama-sama. Ini dia sahabat. Saya bilang, ini orang kalau sudah panik, saya akan pandu nanti. kalau orang sudah panik jadi begini. Nggak panik karena Kenapa orang Anda datang ke saya? Data ada di sini, data ada di otak saya. Data di Apa sih otak. Anda? Udah, Gini orang. stop nih konyol ini. Adinda Aiman, tertibkan dia. Konyol ini udah. Karena dia malu sekarang. Karena Data di perjuangan otak mereka ini. dibilangin emang punya Ya. otak. Jadi begini. Bang Rasman, data apa yang Anda miliki? data- Saya Itu data memiliki apa? data. Dan mana Baru datanya? saya buka lagi ya. Itu data saya buka apa? lagi ya. Satu lagi ya, saya Ya, buka ya. lagi Aiman. Ya, oke. Data apa? Kemarin Itu malam. data apa? Data apa? Iya, data penjelasan-penjelasan. Mana? Pengakuan kepada saya. Mana? Nanti saya bantu. Mana? Iya, Kenapa mana? sih Anda kok Tunjukkan. ngotot ini? Tunjukkan Silakan. dulu. Saya nggak bisa ngomong kalau Anda ribut terus. Enggak, tapi jangan bohong, itu katanya dia jelas. Baru Saya punya data terbaru. Datanya mana? Nanti saya bantu. Gimana sih? Kalau kok saya ini? bilang punya data, Anda, ada data. Anda Saya bantu. apa urusan Anda memaksa saya menyerahkan data? Lah ya, apa urusanmu menunjukkan data yang bohong itu? Mana Nanti sih saya Anda bantu, ini? Mas. Ini data bohong Oke, ini. oke. Ini data bohong, udah ada. Stop dulu, stop semua. Saya yang pandu, percayakan pada saya. Ya. Saya akan menggali datanya. Silakan Bang Mana Rasman. datanya, tunjukkan. Salah ini Stop Mas orang. Roy. Stop Mas Roy. Sekarang saya Stop, Mas buka Roy. lagi. Mana? Rangkaian peristiwa Mana tadi. datanya di tangan itu loh. Nanti. Iya. Pelan-pelan. Oke. Silakan, Katanya Bang. tadi itu data, dia nunjukkan gini data. Mas Roy, Ya. saya nggak pernah mengeluarkan Mas Roy. Tapi Oh iya, kalau Mas Roy nggak bisa itu, saya akan keluarkan Mas. Oke. Dia Saya dong. Terima kasih, Sebelah mantap kanan. Adinda. Terima kasih, Bang Arman. Oke. Ini baru Jangan keren sampai ya. kejadian Abu Janda kedua terjadi di Mas Roy. Oke, Iya. nggak fair dong. Terima kasih, Kita Adinda. bilang apa yang antrinya. Saya sebenarnya ya tidak pernah mengeluh. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur di sini, Adinda Aiman ini luar biasa fair. Kalian banyak bersorak-sorai untuk kami nggak pernah jawab. Yang nggak punya fair orang dong, kok. ya. Tapi oke. tidak akan mengurangi intelektual keberanian kami. Termasuk penonton yang tidak adil, Iya. saya akan keluarkan. Iya. Karena saya tidak mau Jadi- ini menjadi. Saya ingin Rakyat Bersuara ini adalah momen untuk mencari kebenaran dan bisa berlanjut terus. Saya tidak mau ada friksi-friksi di luar yang tidak penting karena hal-hal yang terjadi oleh Bapak Ibu semua. Oke? Ya. Kita jaga Rakyat Bersuara agar saya bisa tetap di tengah untuk kemudian mencari kebenaran dan mempertahankan nilai. Baik, Bantu terima saya. kasih Adinda. Oke, silakan. Baik, saya teruskan. Belum selesai 50 miliar, ada 5 miliar, ada bantuan-bantuan, ada tempat makan yang eksklusif dalam pandangan teman-teman yang berada di sebelah sana juga. Saya baru 2 malam yang lalu bertelepon dan saya rekam. Mohon maaf ini. Ini datanya yang bertelepon dengan saya. Ini datanya. Oke, kita bongkar, Bahwa kita bongkar. Dari salah satu 5 tersangka sekarang meminta untuk RJ tidak kurang dari 20 miliar dan dia bersedia datang ke Solo. Sebentar. Jadi ada orang, salah satu tersangka. Dari 5 tersangka sekarang. Oke, minta 20 miliar. Menyampaikan kepada seseorang, orang itu menyampaikan kepada saya, minta 20 M untuk RJ. Dan ini bukan yang palsu tadi, bukan WhatsApp Lain palsu. lagi. Ini bisa dipastikan bahwa itu adalah Ada ngomong dan saya rekam. salah satu orang yang Ya, memang dibongkar dimaksud. aja, dibongkar namanya aja biar jelas. Bukan hak Anda memaksa saya. Bukan, ini penting disampaikan, ini Nggak publik. perlu, Anda tidak penyidik, Anda bukan siapa. Ini Iya, dari tapi 5 ini orang. publik. Ya, kenapa? Ya harus dijelaskan Tidak dong. mau saya
Saya kenapa? Ya harus dijelaskan Anda yang memulai kok bicara. Oke, nanti. Oke, baik. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Jangan. Jadi ada satu Maka 20 jadi miliar. begini. Dia akan Mau restoratif justice. Oke. Apakah ini dia tanya lagi? Apakah ini lewat jenderal atau lewat Rasman? Loh, saya tanya, emang ada jenderal lain? Jenderal siapa maksudnya? Ya, pertanyaan dari si tersangka itu. Oke. Yang 5 orang Kepada ini. seseorang itu. Salah satu dari 5 orang, oke. Dari satu yang 5 orang ini. Ini lewat Rasman atau lewat jenderal? Ditanyalah sama beliau lagi. Saya bilang coba tanya. Saya pancing, coba tanya. Emang ada jenderal yang nawarin? Terus tidak. Ya kalau lewat Rasman tidak boleh kurang dari 20 M. Oke, saya akan sampaikan ke Rasman. Langsung saya bilang sama dia, nggak ada yang namanya tawar menawar dan RJ tidak penting kalau ada tawar menawar uang di sini. Dan Bang Rasman memastikan ini, saya penting pertanyaan saya. Orang itu Bang Rasman tahu bahwa itu adalah orang di satu di antara 5 tersangka. Orang ditelepon juga di depan saya kok. Bukan orang lain ya. Enggak. Begitu selesai interupsi, dia WA juga acara interupsi dengan Bang Refli Harun. Saya kan ngomong dengan Bung Refli, dengan Roy ini kan sebenarnya saya Berarti Bung Refli tahu orang itu? Saya sayang, saya nggak sebut nama. Bung Refli tahu orang itu? Sudah pernah saya ungkap, mereka menafsir-nafsir. Cuma saya mau bilang, kalian ini ya, kemarin Bang Egy keluar, kalian serang Egy, serang kami. Keluar Rismon, serang lagi. Ini sekarang Arif, serang lagi Arif. Padahal kalian ini tidak solid di dalam. Saya hanya mau katakan bahwa ada, bahkan Orang dari 5 ngomong tersangka tanpa ini data, juga biarin. termasuk orang yang salah satunya paling setuju kalau saya menjadi kuasa hukum dari Arif Ihsan. Tersangka juga dia sekarang. Apa dia bilang? Pakai Rasman, dia lebih konsisten dari yang lain. Jangan tanya saya, tapi kalau mau bicara hati-hati, saya beritahu orangnya siapa. Sebentar Bang, ini penting nih. Saya ingin kembali yang ke 20 miliar tadi, Iya. salah satu tersangka. Iya. Itu jadi berharap diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Pak Jokowi. Oh, dia minta ke Pak Padahal Jokowi. Pak Jokowi tidak punya kewenangan, itu hanya penyidik. Oke, jadi oke deh, saya nyerah nih. Saya mau RJ, saya nggak Ya. teriak-teriak lagi soal ijazah Ya. Jokowi, Ya. tapi kasih saya 20 M. Ya. Bilang ke Pak Jokowi. Tidak boleh kurang dari 20 M. Bilang ke Pak Jokowi. Bilang kasih ke saya Pak 20 M. Jokowi. Oke. Chattingannya ada di saya, rekamannya saya simpan, dan orang yang nelpon di depan saya. Saya Bukan, punya mau hak bilang. tolak. Boleh nggak saya Bung melihat? Aiman dibuka aja biar jelas. Saya lihat, tapi saya nggak akan sampaikan. Boleh nggak, Bang? Tapi off the record ya. Off the record, off the record. Oke. 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 Saya mau perlu yang 20 M itu ada. Oh, oke. Jalur Bang, saya baca tapi saya nggak akan. Jalur Bang Rasman nanti dia yang mau bawa kita ke Solo, tapi kalau angka 20 M terlalu kegedean katanya. Maksudnya apa itu? Terlalu besar. Oke. Mas Aiman, Mas Aiman. Ya, dia pernah hadir juga di sini kalau nama itu. Oke. Ini chattingan hari ini Ya. jam 13.53 WIB. Saya sebetulnya nggak perlu membuka-buka ini semua, tapi sebenarnya kalian ini di dalam ini ada banyak orang, bahkan salah satu lagi dari tersangka ini juga di luar yang tadi WA itu juga sepertinya ingin restoratif justice. Saya hanya mau katakan. Nah, saya tanya gini berarti. Ya. Bung Rismon ada uang seperti itu? Itu yang saya katakan. Jadi begini, Nggak, ini kan jadi begini, pertanyaan Adinda umum. Iman. Apakah Bung Rismon ada uang seperti itu? Ketika orang tersebut menelepon di depan saya, oke, didengar juga oleh istri saya, di situ kedengaran, memang suara dia. Saya tahu dia orangnya, memang suara dia. Yang minta 20 M ini? Ya. Oke. Kemudian di situ disampaikan kalau tidak jelas dia tidak mau. Sebenarnya sudah ada kesepakatan mau ke rumah saya. Mulai dari jam 10 pagi sudah diberitahu akan datang. Kemudian jam 2 sudah akan datang juga. Jam 4 OTW. Saya tunggu. Kemudian jam 5 diberitahu, Bang, dia beralasan bahwa anak potong rambut. Ini bukan fitnah, bukan bohong. Tapi memang ada upaya-upaya ke sana. Nah, maka saya kontak. Upaya ke sana maksudnya apa? Upaya untuk RJ. Nyari uang maksudnya? Ya. Dan saya kontak langsung ke Adinda Sarip. Adinda, saya mau tanya, apakah ada dana dikasih ke Bang Egy? Apakah ada dana dikasih ke Bung Rismon? Apakah ada dana diberikan kepada Damai? Beliau bilang, Bang,
RJ saja Rismon belum tentu keluar SP3, itu urusan penyidik, apalagi dana yang akan datang. Jadi sampaikan kepada mereka, tidak ada yang namanya pemberian uang dari Pak Jokowi kepada mereka. Bang Itu- Sarif ini ajudan Pak Adinda, Jokowi. iya, Adinda Sarif. Ya. Ini perlu saya sampaikan bahwa kalian-kalian ini sebenarnya juga akan terungkap. Itu dari tersangka ya. Sedangkan dari buku, penjualan buku, bagaimana Michael, bagaimana Dr. T, nanti dijelaskan oleh Arif. Oke, saya kira kita sudah lihat semua sahabat ya, luar biasa memang Rasman Nasution membuat Roy Panci hampir saja terusir dari acara Rakyat Bersuara sahabat. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasman Nasution ini membuka mata kita sekali lagi bahwa memang problem ijazah ini hanya pintu sebenarnya. Sekali lagi ini hanya pintu untuk merungkatkan Pak Jokowi dan keluarganya termasuk Mas Wapres ya. Tetapi apapun upaya mereka sahabat, sekali lagi itu tidak akan bisa membuat Pak Jokowi rungkat. Karena segudang prestasi beliau memang luar biasa dirasakan oleh rakyat. Karena itu pada posisi ini sangat wajar kalau Roy Panci mulai panik. Dan kepanikannya itu tanda-tanda bahwa ada hal besar yang mungkin saja dia memang harus bertanggungjawabkan. Apakah ada orang-orang di belakang layar sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Rasman Nasution? Silakan sahabat-sahabat sendiri yang menilai. Tetapi kalau saya bisa memastikan bahwa satu hal sahabat, tidak ada makan siang gratis. Mereka semua rela terhina, rela menistakan dirinya dalam tanda petik. Kira-kira karena faktor apa? Apakah hanya karena dia benci atau hanya sekedar iri atau hanya sekedar dengki atau memang jangan-jangan ada hal besar selain itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.